Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Amazfit Balance smartwatch terbaru dari Amazfit ini udah saya pakai kurang lebih 5 hari. Dan akhirnya saya memutuskan kalau Amazfit Balance ini bakal jadi daily driver saya. Ya alasannya simple, karena saya suka banget dengan Amazfit Balance ini. Dari mulai desainnya dan juga fitur-fiturnya. Tapi memang Amazfit Balance ini bukan smartwatch yang murah. Di official store di Shopee dibanderol di harga 3,8 juta. Sedangkan di Tokopedia harganya lebih mahal 100.000 ya, 3,9 juta. Di harga segitu mungkin kita langsung punya pikiran kalau smartwatch ini cocoknya buat profesional. Karena ini bukan uang yang sedikit. Tapi ternyata nggak gitu juga. Saya sendiri bukan seorang pro. Ya, saya bukan atlet, bukan juga pelari serius. Tapi tetap ngerasa Amazfit Balance ini cocok buat saya, meskipun hanya sekedar untuk menjaga kebugaran. Dan salah satu alasan yang paling penting kenapa smartwatch ini bisa jadi daily driver saya, ya tentu soal desain ya. Mau setuju atau tidak ya, jam itu emang jadi salah satu gaya hidup. Sebenarnya desain dari Amazfit Balance ini lumayan mirip dengan Amazfit GTR 4. Tapi mungkin karena pilihan warna kali ya, saya beli yang sunset grey dan ternyata setelah saya pegang, aduh ini cakep banget. Bagian atasnya ini menggunakan tempered glass tapi gak disebutkan pakai jenis kaca apa. Kacanya udah anti glare jadi gak begitu mantul-mantul ya, dan juga dia udah anti fingerprint magnet. Kemudian untuk framenya terbuat dari aluminium alloy dan bagian belakang ini tuh dia dari polimer tapi finishingnya cakep banget. Senada selaras dengan warnanya yaitu sunset grey. Dan kalau dipegang kayak gini tuh nggak begitu kerasa plastiki gitu ya. Meskipun ya ini masih jenis plastik ya, polimer. Di sisi kanan ada satu tombol crown dan juga tombol shortcut. Crownnya banyak yang bilang ini tuh kegedean, tapi saya sih nyaman-nyaman aja ya. Dan kalau kita scroll di sini ada haptic feedbacknya. Haptic feedbacknya nggak kerasa murah, tapi nggak sewah Apple Watch. Ya, saya karena udah pakai Apple Watch, jadi udah punya standar haptic feedback buat smartwatch yang nyaman banget. Kemudian untuk strapnya di sini menggunakan ukuran 22 mm dengan sistem quick release. Saya yang sunset grey dapat woven nilon kayak gini ya. Tapi kalau kamu beli yang warna black dapat strap silikon. Dan saya suka banget dengan strap yang nilon ini. Bener-bener berbeda dengan strap yang ada di GTR 4 kemarin. Ada branding Amazfit. Ini dia pakai aluminium alloy juga ya. Kemudian sistem perekatnya beda dengan kebanyakan nilon ya. Di sini yang pertama nih ada perekat di sini, kemudian yang terakhir di sini. Jadi strap ini kerasa sangat rapi. Biasanya kalau nilon-nilon yang murah itu di sini bakal nonjol gitu ya. Karena kita masukkan dulu ke sini, kemudian ditarik, kemudian direkatkan di sini. Kemudian di sisi kiri ada dua lubang speaker. Ya, Amazfit Balance udah support Bluetooth call. Selain itu dia juga bisa jadi recorder dan ada musik playback. Jadi udah tersedia storage di smartwatch ini. Tapi kamu tenang, meskipun di sini ada bolongan speaker kayak gini, Amazfit Balance udah dapat sertifikasi 5 ATM. Untuk tingginya smartwatch ini di 46 mm. Dengan ketebalan 12 mm. Tapi kalau saya ukur di bagian sampingnya ini cuma 10,5 mm. Ya, Amazfit Balance ini memang terbilang tipis. Dan itu juga jadi salah satu saya suka banget desain dari smartwatch ini. Sedangkan untuk bobotnya ringan aja nih di 44 gram. Dan ini penampakan Amazfit Balance lebih jelasnya ya. Di pergelangan tangan saya 16 cm. Wristwatch-nya berjalan dengan sangat normal dan responsif banget. Kita tunggu dia bisa mati langsung ya. Kalau pengen di double tap ada di pengaturan. Lanjut ke urusan display, dan ini juga jadi salah satu alasan saya suka banget dengan smartwatch ini. Katakanlah dia udah pakai panel AMOLED di ukuran layar 1,5 inci dan ini agak gak biasa ya. Biasanya cuma 1,43 atau 1,47, tapi ini dipasin di 1,5. Resolusinya juga tinggi di 480 x 480 dengan PPI mencapai 323. Udah ada auto brightness tentunya, dan ini nih yang benar-benar jadi jagoannya. Peak brightness-nya mencapai 1500 nits. Jadi nyaman banget digunakan outdoor di bawah terik sinar matahari. Masih terlihat sangat jelas loh. Ini hampir mirip banget dengan kualitas layar dari Samsung Galaxy Watch 6 Classic saya kemarin. Tapi jangan harap fitur AOD-nya mirip dengan Galaxy Watch.
Ya beda OS tentunya kan. Seperti biasa fitur always on display-nya udah bisa mengikuti watch face, dan ya yang ditampilkan itu sangat minim. Menurut saya ini plus minus ya, ada yang kurang suka, ada yang suka juga. Ya plusnya itu bakal sedikit mengurangi kemungkinan untuk burn in. Dan yang perlu saya sharing juga ini soal UI-nya. Kenapa saya jadikan smartwatch ini sebagai daily driver. Pas saya pakai smartwatch ini, experience-nya bener-bener beda dari smartwatch Amazfit yang pernah saya pakai. Ya, karena Amazfit Balance ini udah pakai OS terbaru dari Amazfit, yaitu Zepp 3.0. Dan Zepp UI 3.0 ini jadi UI favorit saya sekarang di smartwatch. Wah, sorry nih ya Harmony, saya jadi lebih suka Zepp UI 3.0 nih. Dan di awal tadi saya ada bilang, Amazfit Balance ini meskipun bukan seorang atlet, bukan seorang profesional, bakalan cocok-cocok aja. Yang bikin saya betah dan selalu semangat olahraga menggunakan Amazfit Balance ini adalah adanya pelatih Zepp atau Zepp Coach. Pelatih Zepp ini ngasih dua opsi, bisa untuk profesional, bisa juga untuk pemula. Dengan fitur AI yang ada di Zepp Coach ini, dia bisa ngasih saran-saran yang tepat kapan kita olahraga, kapan kita istirahat, bahkan kapan kita olahraganya terlalu berat untuk menghindari cedera. Yang kedua ya pasti ada fitur baru mereka ya, yaitu readiness atau kesiapan. Fitur ini bagus sebenarnya, tapi nggak saya lanjut karena ya nggak nyaman aja harus selalu dibawa tidur. Karena kalau nggak dibawa tidur nanti skor readiness-nya itu bakalan turun banget gitu. Seolah-olah kita tuh pola hidupnya jelek. Untuk fitur kesehatannya juga udah lengkap banget. Ada heart rate monitoring, blood oxygen atau SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ada fitur baru komposisi tubuh yang kemarin tuh saya temukan di Samsung Galaxy Watch ya. Sekarang Amazfit punya. Dan cara penghitungannya juga sama ya, pakai dua jari kayak gini, kemudian pastikan di atas meja biar seimbang. Kemudian ada stress level, sleep tracker untuk melacak kualitas tidur, woman health atau pelacak menstruasi untuk perempuan, dan fitur pernafasan. Nah kalau kamu gak mau ribet bisa juga pakai fitur ini, pengukuran sekali ketuk. Nah dengan fitur ini kita bisa ngukur langsung heart rate monitoring, stress level, blood oxygen, dan juga kualitas pernafasan. Ya bisa dilihat di sini animasinya cakep banget, smooth, kemudian ya bagus aja sih. Yap, ini contohnya BPM, stress level, SpO2, dan juga pernapasan. Fitur ekstra lainnya di sini ada PAI yang udah jadi icon dari smartwatch Amazfit ya. Kemudian ada termometer untuk mengukur suhu kulit. Fitur outdoor seperti kompas dan juga altimeter barometer di sini sudah tersedia. Jadi fiturnya komplit banget nih untuk Amazfit Balance. Hal-hal lain yang sering ditanyakan, Amazfit Balance ini udah bisa connect ke TWS atau headphone. Selain ke headphone, dia juga bisa dikoneksikan ke heart rate broadcast ya. Dan kalau kamu koneksikan ke iPhone, Amazfit Balance ini kehilangan fitur quick reply dan juga music storage. Kemudian untuk fitur olahraga, Amazfit Balance tentunya udah support banyak banget jenis olahraga. Dan dia juga udah buatin GPS dengan 6 satelit positioning system. Pengalaman saya menggunakan GPS di Amazfit Balance ini sangat menyenangkan karena lock GPS-nya cepat. Dan hasil tracking GPS-nya juga akurat. Ini dia contoh hasil trackingnya. Kemudian untuk data hasil perekaman olahraganya seperti ini. Di sini ada efek latihan. Kemudian di bagian kedua ada laporan-laporan lainnya seperti jarak, pace, tempo, dan yang lain-lain. Bisa dilihat aja ya. Untuk laporan ekstranya ada di status olahraga. Di sini ada training load, kemudian VO2 max, dan di akhir ada recovery time. Dan Amazfit juga terus mengembangkan App Store-nya ya di aplikasi Zepp ini. Mereka ngeklaim udah ada 100 lebih aplikasi yang bisa diinstal. Ya, semoga makin ke depan makin banyak dan makin komplit aja nih. Dan terakhir, baterai yang ditanamkan oleh mereka di smartwatch ini adalah sebesar 475 mAh. Klaim dari Amazfit sendiri sih untuk typical use bisa bertahan sampai 14 hari. Dan pengalaman penggunaan 5 hari smartwatch ini sisa di 18%. Dengan catatan always on display aktif, menggunakan GPS selama 72 jam, sensornya saya aktifkan auto semuanya.
Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Amazfit Balance yang harganya nggak bisa dibilang murah juga. Tapi meskipun seperti itu, smartwatch ini bukan hanya untuk seorang pro, bukan hanya untuk atlet aja. Bagi kayak saya pemula dan pengen mulai serius untuk olahraga dan membiasakan olahraga, Amazfit Balance ini sangat worth it dan bakal ngebantu banget. Nah, tentunya kembali ke diri masing-masing ya. Ini hanya alat bantu aja biar kita ingat untuk terus olahraga. Dan bagi kalian yang udah pakai Amazfit Balance, boleh juga share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Seperti apa penggunaannya. Siapa tahu berbeda kan? Biar jadi referensi juga bagi yang lain. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.